Ih, ada balon lucu banget. Aku ambil ah. Nah, pas banget tuh dia lagi sendirian. Saatnya gue beraksi nih. Ada aja. Alhamdulillah, nih nungguin tadi pas banget dia mau nempelin di sini, cuman izin dulu. Iya, emang lagi marak banget sih sekarang Oh, kasus iya. penculikan tuh ya, Stad. Makanya. Tapi Tad, nih ngomong-ngomong, Stad sekarang ini Kemana nih? kayak ada jadwal untuk ke rumah yatim, Stad. Ke rumah yatim? Iya. Oh ya udah, Bismillah. Nih kita nggak telat kan? Enggak sih, Stad. Tapi jangan lupa, ntar mampir dulu. Sebelum ke rumah yatim, mampir kita belanja sembako lah buat nenteng. Iya, siap. Dan sebelum Kebutuhan di berangkat, rumah yatim ya? iya betul. Siap. Kita udah mau berangkat nih. Iya, siap. Tapi sebelum itu, Stad, sapa dulu Oh iya sahabat benar, RTP di lupa nih. rumah nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RTV di rumah, senang sekali hari ini kami kembali hadir menemani Anda di Ustadz on the Road. Bersama saya Aiman Riki dan Ustadz kita, Ustadz Zaki Mirza. Ikutin perjalanan kita kali ini ya, semoga bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan kita. Amin, ya Amin. Allah, Ya amin. Rabbal Alamin. Ustadz, Yuk, Bismillah. yang biasa Ustadz datengin kan ya? Iya, yang berapa kali kita ke situ. Iya. Siap. Ini Tadi hujan. mah masih terang ya, Ustadz? Iya. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujannya jadi manfaat buat kita. Amin. Jadi amin, lebih ya Allah. bersyukur lagi. Amin ya Amin. Allah. Ya Rabbal Alamin. Terus tapi ngelihat bapak-bapak tadi, Tat, kasihan juga ya. Memang Iya. lagi marak banget juga sih penculikan sekarang.
Ini kemarin saya tuh ngelihat di sosial media, Ustaz. Itu kejadian tuh di Bogor sama di Tanah Kusir. Jadi modusnya tuh pura-pura jadi polisi. Jadi anak-anak namanya di jalanan kan nggak pakai masker. Nah, ayo sini. Bawa polisi karena kamu nggak pakai masker. Nggak taunya itu diculik, Ustaz. Ya Allah. Itu Tapi untungnya alhamdulillah udah ketangkep tuh. alhamdulillah karena itu penculikan tapi akhirnya mohon maaf ya, ginjalnya dijual. Ya Allah. Betul. Terus ya jantungnya dijual. Aduh, nauzubillah deh, mudah-mudahan ya tragedi kayak gitu nggak nimpa anak cucu kita lah ya. Amin. Makanya harus bener-bener kita jagain banget. Bukan overprotective sih, enggak. Memang dengan keadaan zaman yang sekarang kejahatan di mana-mana, kriminalitas tiap hari semakin bertambah, kita harus benar-benar warning ke anak-anak supaya lebih waspada. Iya. Tapi jangan sampai juga dia nanti nggak bisa bedain mana waspada, mana buruk sangka. Karena kalau buruk sangka, kan dia akan berpikir jelek sama orang lain kan. Betul. Tapi kalau waspada itu lebih ke antisipasi. Ya. Misalnya, nak jangan sampai nanti kamu pulang sekolah ada yang jemput selain ayah atau ibu atau om kamu atau bibi yang di rumah. Selain itu jangan. Betul. Itu bagian dari usaha. Nah, jangan lupa sisi spiritual teman-teman. Kita gantungkan dan kita serahkan anak kita hanya kepada Allah. Pasrahkan, usahanya udah maksimal. Kan ada cerita, ada sahabat Rasulullah datang masuk ke Masjidil Haram, kata Rasul, wahai fulan, kamu naik apa ke sini? Saya bawa onta ya Rasulullah. Terus ontanya mana? Ada di depan masjid. Udah diikat belum? Enggak, nggak usah diikat. Kenapa nggak diikat? Kan ada Allah yang jagain. Rasul senyum, kata Rasulullah, ikat untamu lalu baru serahkan pada Allah. Artinya usaha dulu, ikhtiar dulu, hasilnya baru pasrah sama Allah. Betul. Nah, jangan anak kita mau aman tapi kitanya nggak usaha. Berarti peran pentingnya orang tua itu terhadap anak dalam Islam seperti apa? Peranannya sangat penting banget. Karena anak-anak kita kan masih bergantung hidupnya pada kita. Yep. Dari sandang, pangan, papan, semuanya. Orang tua dulu itu sangat telaten kalau urusan kewajiban sama anak. Habis lahiran akekahin. Iya kan? Betul. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Namanya tergadaikan kan harus diakekahkan kan supaya lepas gadainya. Iya. Nanti ada lagi di sekolahin. Iya. Sekolah jangan pagi doang. Harus ada ngaji siang. Pesantrenin, kuliahin, nikahin, pergiin haji, disiapin rumah. Itu orang-orang dulu, subhanallah. Mereka merhatiin anak tuh sebegitunya. Nah, ya kalau zaman sekarang kan udah agak susah ya. Orang tua lebih ke nafsi-nafsi gitu loh. Hari dia cuma mikirin bagaimana dia sejahtera sendiri, tapi dia nggak mikirin anak-anaknya. Padahal ketika dia hidup tapi dia mikirin bagaimana kesejahteraan anak cucu, itu bagian dari amal jariah, sedekah yang mengalir terus. Masya Allah. Sama kayak orang nanam pohon kelapa, kan lama berbuahnya kan. Kadang orang mikir, Tong, kakek ngapain sih nanam pohon kelapa? 5 hari lagi juga nanti mati, gitu kan. Dengan ringannya dia bilang begini, kalaupun nggak saya nikmatin kelapa, anak cucu saya nikmatin. Masya Allah. Itu kelapa, selama dia berbuah dan dimakan sama anak cucu, itu setiap gigitan si anak di kelapa itu jadi pahala buat yang nanam. Tuh, bayangkan. Panjang pikirannya. Ini orang tua harus berpikir panjang, jangan cuma mikirin nyekolahin, tapi bagaimana nanti dia bisa hidup sejahtera, apalagi anak laki-laki. Iya. Karena dia akan punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, gitu. Pak Ruli. Ada Bu Ratna. Iya Bu, silakan. Biasa mau belanja. Oh iya, silakan Bentar ya, Bu. Dek. Bentar ya. Pak Ruli sekarang minyak berapa? Minyak sekitar 45.000 itu Bu. Oh ya, emang belum turun-turun nih. Belum.
Apa lagi ya? Gula sekarang berapa? Gula sekitar 18 ribuan. Pak Ruli jangan mahal-mahal ya. Enggak, Ibu. Aduh, Iya, ini Ibu. habis lebaran nih, krisis nih. Betul Ibu. Teh kayaknya deh ya. Teh Iya, Bu. sama... Adek mau beli apa, Adek? minyak 2. Minyak 2 aja, Nenek nggak boleh makan mie. Aku mau coklat. Oh, Adek mau coklat? Oh iya, nanti diambilin sama Dek, Ibu ya. nggak boleh sering-sering makan coklat, Dek. Giginya ompong ntar. Apalagi Bu? Oh, kayaknya udah deh. Kayaknya udah. Bentar ya Bu, saya berapa hitung semua, dulu. Iya. Semuanya jadi 105.000 aja. Dek, Mama lupa bawa dompet. Oh gini aja, ditinggal aja dulu, Ibu ngambil uangnya dulu, gitu nanti adeknya sama saya dulu dititip di sini. Oh ya, gitu. Sambil mainan aja dulu kita ya, Dek. Dek, Adek sama Pak Ruli dulu ya. Mama jemput dompet dulu bentar ya. Iya, Ma. Jangan kemana-mana loh. Ya, Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam. Ustaz, Ayo Adek, Ustaz, boneka nanti kita siapa yang beli? beli apa aja nih? Mama. Gula. Adek udah sekolah kelas berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Ustadz. Silakan Iya. Pak Ustadz. Iya. Bentar ya Dek, Om tinggal dulu mau ngelayanin. Iya. Adek mainan di Boleh sini aja ya. Iya. Oh, kecap. Ih, ada balon lucu banget. Aku ambil ah. Nah, pas banget tuh dia lagi sendirian. Saatnya gue beraksi nih. Ih, ada balon lucu banget. Aku ambil ah. Nah, pas banget tuh dia lagi sendirian. Saatnya gue beraksi nih. Hai cantik, kamu namanya siapa? Dina. Dina. Om siapa? Masa kamu lupa? Om Hercules, temannya mama kamu. Oh iya, tadi mama kamu suruh Om untuk jemput kamu di sini. Yuk ikut Om pulang. Enggak, Om. Aku mau mama di sini aja. Nih deh Om kasih duit. Nanti Om tambahin lagi untuk beli permen sama mainan yang banyak. Ayo kita pulang yuk, mama kamu nungguin di rumah. Bener ya, Om. Nanti habis pulang aku mau beli mainan dan permen yang banyak. Iya, yang banyak pokoknya kita beli. Yuk. Nah, nih yuk. Kita naik mobil ya. Pak, Iya, minta Pak. Oh, iya. tasnya ya, Pak. Iya Bu. Saya mau bayar. Ini. Pak Ruli, Iya. anakku mana? Tadi sempat bermain di sini Bu, main boneka. Cuman saya bilang saya suruh tunggu dulu. Saya mau melayani Oh, iya. pembeli lain gitu. Kenapa, Pak? Tadi ada anak kecil bermain boneka yang pas Bapak berdua masuk kan saya bilang Adek bermain Oh, itu dulu di bukan sini." anak Bapak? Bukan, anak si Ibu lagi bermain. Cuman saya lupa saya melayani Bapak dulu. Kan yang banyak ya. Woi! Berhenti! Gawat nih. Woi! Dek, Dek! kamu nggak apa-apa? Ini pasti modus penculikan nih. Sat. Ya Allah. Untung nggak apa-apa. Hati-hati ya, Bu. Sekarang emang lagi rame banget ya, Sat. Iya makanya Bu, mendingan didampingin terus deh.
Iya Pak Ustadz. Ditemenin terus, anak kecil zaman sekarang mah kalau ada rongsil kayak tadi kan main bawa aja. Untung ketahuan tuh Aiman ngeliat. Tadi emang kamu dikasih Allah. ini balon? Iya. 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 Ya Allah deh. Modusnya dikasih balon. Kasih mainan ya. Bu, anak tuh mesti dijagain bener-bener. Ini kan amanah dari Allah. Iya Pak Ustadz. Bukan cuma kita kasih makan, bukan cuma kita kasih minum, dibeliin susu, dijagain. Tadi ibu di warung tuh, anaknya sendiri, ibunya kemana? Iya tadi mau belanja, terus ternyata dompetnya tinggal Pak Ustadz. Makanya saya titip sama yang punya warung. Astagfirullahaladzim. Ada juga kalau lihat balon atau ada ngasih permen, jangan sembarang mau ya. Jadi ya. Iya dek. Ya Allah. Ya Allah dek. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahnya udah ketemu. Makasih ya Pak Ustadz. Iya, iya. Mas Aiman. Sama-sama. Sama-sama. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yaudah, ayo. Kita balik lagi yuk. Ayo, ya Allah, untung nggak apa-apa. Hati-hati ya dek ya. Aduh, untung aja tadi ya. Tuh anak tadi Masya Allah. nggak sampai tuh diculik. Itu kayak gitu tuh. Kita ngelengok sebentar, nggak taunya udah langsung Iya. ambil. Modusnya banyak banget tadi balon. Betul. Banyak yang permen. Iya. Terus iming-iming uang. Sekarang ada yang baru. Apa sih? Iming-iming top up. Wah, itu emang lagi rame tuh, anak-anak lagi demen banget top up games ngehits apalagi. banget. Iya. Dek, mau top up nggak? Nah, sekarang yang lagi rame ini justru ketika disangkain mau di top upin kan sama orang itu. Bukan anak yang diambil ya, handphonenya dicomot. Iya, betul. Banyak banget kejadian. Nah, makanya Ustadz, kalau menurut Ustadz sendiri, anak itu kan sebagai titipan. Iya. Nah, titipan dari Allah. Nah, apa yang harus orang tua lakukan ketika mendapat titipan dari Allah tersebut? Anak itu adalah aset kita yang bisa membahagiakan kita. Nggak cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Makanya kan doanya jelas, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah anak ini penghias hidup, membahagiakan semasa kita hidup di dunia, juga membahagiakan orang tuanya ketika orang tua kembali ke akhirat. Kenapa dibilang anak itu aset atau investasi? Karena apa yang kita tanam pada anak itu dari mulai agama, kita ajarin ngaji, kemudian kita ajarin akhlak. Nanti setiap dia berbuat apa yang kita ajarin, setiap perbuatannya itu kita dapat pahala. Multi level marketingnya Allah. Masya Allah. Misalnya kita ajarin ngaji, makharijul huruf, kita kenalin alif, ba, ta. Kitanya udah nggak ada nih. Iya. Tapi dia jadi rajin ngaji, terus ngaji tiap hari. Apalagi khusus dia doakan ngajinya buat kita. Oh, itu udah unlimited multi level marketingnya Allah udah itu. Belum lagi kita ajarin memuliakan tamu. Nanti ketika kita udah nggak ada, setiap dia memuliakan tamu sebab kita yang ngajarin, itu dapat pahala kita. Setiap kebaikan yang kita tanamkan pada anak-anak, insya Allah itu jadi investasi akhirat kita. Tapi sebaliknya, kalau anak nggak kita bimbing, kan anak bagaimana kita sebagai orang tua kan? Iya. Anak nggak kita bimbing, nggak kita kenalin Allah, nggak kita ajarin cinta Rasulullah. Ketika dia nggak cinta Rasul, ketika dia nggak mau tahu Allah, ketika dia nggak bersedekah, kita juga kebagian dosanya. Tuh ada yang masuk tuh, Iya. Ustadz. Handphonenya. Lupa, coba kita cek. Istri nih, istri. Nanya Enggak, mulu nih. itu mah biasa. Siapa? Siapa, Ustaz? Pertanyaan yang ke... Oh, ada ini dari teman-teman sahabat RTV ya? Iya kayaknya nih. Coba saya cek dulu ya. Oh, ini ada. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebagai orang tua, saya sangat protektif dan posesif kepada anak saya. Seperti saya sangat membatasi anak bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Karena saya takut anak saya diculik oleh orang yang tidak dikenal dan takut anak saya jadi nakal jika bermain di luar rumah. Jadi apakah dalam Islam sikap overprotektif dan posesif pada anak itu diperbolehkan atau dilarang? Makasih Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
anak itu bisa kita miliki tubuhnya, bisa kita rumahkan fisiknya, tapi tidak bisa kita miliki kecenderungan, bakat, dan minatnya. Jangan paksa anak untuk seperti kita. Misalnya, saya mau jadi dokter dulunya karena keburu nikah nggak jadi. Ya udahlah, kita paksa anak deh buat jadi dokter. Kasihan. Iya. Belum tentu kecenderungan dia di situ. Betul. Fisiknya bisa kita rumahkan, tapi tidak dengan minat dan kecenderungannya. Nah, makanya anak itu ya jangan juga overprotective. Di rumah ntar yang ada kuper, kurang betul. pergaulan. Tetap biarkan dia bergaul. Islam mengajarkan kan seperti itu. Biar dia memahami perbedaan. Kenapa anak jangan selamanya di rumah, sekali bawalah ke rumah anak-anak yatim, ke panti jompo, biar dia ngelihat bahwa oh, saya bersyukur ya jadi anak abi saya, karena tidak semua anak yang seumur saya bisa dapat apa yang saya punya sekarang. Sepatu yang bagus, kamar yang ada AC, kan jadi bersyukur. Betul. Karena kalau dia nanti nggak kemana-mana, akhirnya kayak katak dalam tempurung gitu loh. Ya. Banyak nggak nyambungnya kalau ngobrol, pengetahuannya terbatas. Silahkan, kita persilahkan bergaul seluas mungkin, tapi tadi kan sekarang bisa dipantau dengan aplikasi tertentu yang kita jadi tahu anak ada di mana. Bisa video call. Ya buat tadi yang nanya, udahlah Bu, nggak usah overprotective juga, nanti kasihan anaknya kan. Ya. Biarkan dia bergaul, dia bermain dengan anak-anak sebayanya supaya tidak kehilangan masa kanak-kanak. Setuju. Makanya ada istilah, lo kecilnya nggak bahagia ya, gede main ayunan aja kan gitu. Betul. Nah mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat buat yang nanya ya. Amin. Dan lagi nonton nih, jadi Insya puas dengan Allah. jawabannya. Nah, Ustadz, Iya. dari perjalanan kita kali ini, kira-kira hikmah apa sih yang bisa Ustadz sampaikan buat para sahabat RTV di rumah? Baik, hikmahnya wajib hukumnya kita menjaga, membimbing, menafkahi, dan mengenalkan kepada anak-anak itu dengan Allah dan Rasulnya. Dan kita wajib mencontohkan kebaikan-kebaikan. Tapi di sisi lain, kita juga wajib membuat hidupnya nyaman dan aman. Bukan cuma nyaman ya, Iya. tapi aman. Walaupun nyaman dan aman ini kan beda persepsi ya. Mungkin buat orang tertentu tinggal di dalam gang itu udah sebuah kenyamanan. Betul. Tapi bagi kalangan tertentu ya nyaman itu ketika kita ada di rumah yang pakai AC. Itu beda-beda. Intinya semua kembali kepada bagaimana kita menilai tentang kenyamanan. Tapi yang pasti aman itu harus. Aman itu apapun bentuknya, ya kita yang paling tahu. Rumah digembok. Ya. Dan yang berikutnya, membekali anak-anak kita itu dengan kebaikan, ya dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, keluarga yang baik, semua serba baik, sehingga dia terpanggil untuk menjadi manusia baik. Ya, baik dunia akhirat. Mudah-mudahan saya, Aiman, suatu saat punya anak, Allah jaga. Amin. Bukan cuma di dunia, tapi Allah jaga sampai di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Nah, itu dia tuh para ibu-ibu mungkin sekarang lagi nonton sama bapak. Nah, yuk mulai sekarang tanamkan sama anak-anaknya perilaku yang baik yang jadi nantinya juga menjadikan aset seperti yang Ustaz bilang. Betul. Ya. Aset untuk jadi kebaikan juga nanti di akhirat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabb. Oke. Baik, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara dan bentar lagi juga kita udah mau nyampe nih, Ustaz. Di Alhamdulillah. Panti asuhannya. Siap. Adanya kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu terus nonton Ustadz on the Road setiap hari Rabu, Kamis, Jumat jam 6.30 hanya di RTV. Dan jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Nah, betul. 5M itu. Baiklah kalau gitu, kami pamit undur diri. Saya Aiman Riki dan Ustadz Zaki Mirza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.